قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada pepatah yang sangat tepat kalau kita sematkan kepada kelompok Ba'alawi, ya. Sepandai-pandai tupai melompat, ya, pasti akan jatuh juga, ya. Sepandai-pandai seseorang menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga, ya. Ternyata para Ba'alawi sebelum kehidupan mereka di Indonesia ini seperti yang kita saksikan sekarang, ya, seperti yang kita ketahui sekarang, ya, katakanlah Bahar Smith, ya. Bahar Smith sampai punya rumah yang megah, ya. Kemudian punya pondok pesantren, ya, kemudian punya mobil mewah yang begitu banyak, sampai kemudian gaya hidupnya yang sangat luar biasa, ya, mandi dilayani, makan dilayani, rokok saja dihidupkan oleh Mukibin, ya. Kemudian sebelum bisnis kuburan keramat palsu dari Pak Lutfi bin Yahya menghasilkan cuan yang begitu banyak, ya, ternyata kehidupan masa lalu para Ba'alawi itu sangat mengenaskan kaum muslimin, ya. Tapi karena mereka pandai menipu kaum muslimin, ya, pandai menipu orang-orang aswaja dengan modus mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya, ditambah lagi mengaku-ngaku bahwa mereka ini kelompok orang yang paling mulia, paling suci, bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga, dan berbagai macam modus-modus pembodohan yang lain, ya, yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat muslim Indonesia. Akhirnya mereka berhasil mengeruk fulus dari kaum muslimin, ya. Padahal kehidupan mereka sebelumnya sangat menyedihkan kaum muslimin. Sangat menyedihkan, ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Monggo tambahin. Di kisaran tahun 90-an, iye yang di Ampel itu keliling jualan minyak ke pondok-pondok pesantren dengan wajah yang kumus-kumus, nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Boleh dicek kisaran tahun 90-an. Saya pada saat itu masih di Sidoarjo. Setiap daerah itu, Pak, setiap daerah. Iya, jualan minyak. Maksa. Jadi, wah ini minyak ini barokah ini. Monggo khair gitu ya. Nah kaum muslimin, jadi orang ini bercerita tentang kondisi para habaib di tahun 90-an. Jadi para habaib di tahun 90-an, ya, mereka yang tinggal di sekitaran Ampel, itu profesi mereka adalah penjual parfum kaum muslimin. Penjual parfum keliling dari pesantren ke pesantren. Dan dahulunya wajah mereka ini kumus-kumus kaum muslimin. Kumus-kumus itu artinya lusuh. Ya tahu sendirilah. Kalau lusuh itu berarti kondisi kehidupan mereka itu seperti apa kaum muslimin, ya. Dan sebenarnya di sini kita tidak merendahkan profesi lah kaum muslimin, ya. Karena yang namanya profesi itu yang penting halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, mulia, ya. Jadi penghasilan dari sumber apa saja yang penting halal, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang hina. Kemudian juga kita, ya, tidak merendahkan masalah fisik lah kaum muslimin, ya. Kalau masalah fisik itu, ya, kembali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala nggak memandang fisik, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian,
ya. Akan tetapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kalian. Akan tetapi yang menjadi titik permasalahan di sini kaum muslimin, di mana kata orang ini dulunya Habib itu keliling ke pondok-pondok pesantren jualan parfum, tapi dengan menipu juga, ya, dengan modus barokah, menipu dengan modus barokah. Jadi mereka berusaha untuk melakukan barang dagangannya dengan menipu dengan modusnya barokah. Dan sekarang ini masih juga digunakan yang seperti itu kaum muslimin, ya. Trik atau modus yang seperti itu masih mereka gunakan untuk menipu kaum muslimin. Kita lihat banyak video para habaib yang melelang bekas siwa, yang melelang bekas surban, bahkan melelang gigitan roti kaum muslimin dengan harga yang fantastis. Ya, dengan modus apa? Dengan modus barokah. Pokoknya bekas habaib barokah, karena habaib itu adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Dan tentu yang seperti itu adalah cara mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka, untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Ya, kita lihat para habaib luar biasa kaum muslimin. Ya, tongkrongannya, pakaiannya, gaya hidupnya. Ya, bahkan sekarang ini mereka ya sangat sombongnya luar biasa kaum muslimin, ya. Bahkan mereka pernah melakukan video conference, kemudian mengatakan bersyukur jadi habib di Indonesia, banyak muhibinnya loyal. Ya, kalau jadi habaib di Afrika, ini sampai menghina kondisi fisik sahabat Bilal bin Rabah, sampai menghina kondisi ekonominya juga yang seperti itu berarti kaum muslimin. Kalau di Afrika itu kan hidupnya susah. Kalau di Indonesia banyak habaib yang loyal. Ya. Jadi gelar habaib itu dijadikan modal untuk mengeruk kekayaan kaum muslimin dengan menipu kaum muslimin. Ya, dengan berjual beli dengan modus barokah. Ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Nah, itu akhirnya jual sampai 500.000, 1 juta lah. Karena saking baiknya orang Jawa, dikasihlah uang. Tapi kelonjak nanti bulan depan buat langganan. Itu akhlak bejatnya mereka. Jadi memang mereka tujuannya itu apa ya? Seakan-akan kita semua yang ada di Nusantara ini dijadikan sebuah budak. Makanya termasuk Lutfi di Pekalongan itu kalau manggil itu bukan Habib, Ndoro dasmu ngono, Ndoro iki sing asli kita ini Raden, bukan mereka. Mereka itu penjajah dipanggil Ndoro. Ini namanya kakek aneh. Terima kasih, monggo lanjut. Baik ya. Jadi begini ya. Ketika mereka mengatakan bahwa kita orang yang iri dengki, ulama-ulama kita ini adalah ulama hasud, itu adalah cara retorika bahasa mereka yang digunakan sejak dulu. Gak jauh beda dengan buyutnya Mufti Batavia. Mufti Batavia ini kan tercatat dalam suratnya ketika dia menyurati Snok. Dia mengatakan ulama-ulama thariqah minal hasidin. Jadi kaum muslimin, kondisi para habaib di masa lalu, ya, sebelum kondisi mereka seperti sekarang ini kondisi mereka ini sangat memalukan kaum muslimin. Ya, memalukan karena apa? Apakah karena profesi mereka? Apakah karena kondisi ekonomi mereka? Bukan. Bukan karena profesi mereka sebagai penjual parfum keliling, bukan karena kondisi ekonomi mereka yang susah, bukan karena mereka miskin, ya. Jadi yang memalukan itu bukan karena itu kaum muslimin. Yang memalukan itu karena mereka itu penipu. Ya, nipu apa? Nipu dengan modus. Ya, berdagang, menjual dagangan mereka supaya laku, mereka katakan itu barokah. Ya, dan sampai sekarang ini masih ada. Ya, masih ada kaum muslimin. Ya, coba kita simak ini salah satu video di mana mereka ini sampai bekas gigitan roti saja mereka lelang kaum muslimin. Ya, dengan modus apa? Dengan modus barokah. Supaya apa? Laku mahal. Supaya apa? Ya jelas dapat fulus kaum muslimin. Coba lihat kelakuannya kaum muslimin ya. Ini makan sambil berdiri kaum muslimin. Coba. Ambil banyak. Badai nyaman berapa? Hah? 200? Tolong. Pakai kresek. Tuh kaum muslimin ya, seperti itu modusnya mereka itu seperti itu kaum muslimin. Melelang sesuatu yang berasal dari mereka dengan harga yang tinggi dengan alasan barokah. Barokah dari mana? Roti bekas gigitan orang seperti itu kaum muslimin. Makan sambil berdiri. Hah? Adabnya saja nggak ada. Ya, dari mana kemudian mau dapat barokah bekas makanan dari dia itu? Hah?
Makan aja sambil berdiri. Padahal begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan larangan tentang makan dan minum sambil berdiri. Hah? Lalu kemudian dari mana makan dan minum sambil berdiri, kemudian sisa makanannya disebut barokah? Ya, hanya karena alasan mereka habaib. Mudah-mudahan para muhibbin segera sadar kaum muslimin ya, bahwa mereka ini selama ini dimodusi sama para habaib. Mereka ditipu sama para habaib. Dengan modus apa? Barokah. Ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.